Oke, kembali lagi di Summer Podcast, podcastnya suara mereka. Oke, hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang musisi Banjar, Ya, musisi Banjar ya, gitaris. Oke, ini dengan Ari, Pawasan Ari kan udah dapat. Terakhir kita di mana ya? Udah dapat ya? ini Naik gunung. kawinan. Oh iya kawinan gue. Sampai gak inget tau. Kawinan gue kemana lah. Ini sih acaranya. Kayak Bano vokalis yang ku bawa pas kawinan. Mantap lah. Ada ketahuan. Nah, apa Ikam ini lebih senangnya disebut apa nih? Gitaris saja atau cuman musisi atau apa? Oh ini yang lagi rame musisi indie. Kalau sebenarnya pengennya tuh bukan cuma jadi gitaris, cuma kebetulan jadi gitaris. Oh, Sebenarnya yang dari dulu pengen tuh jadi musik director. oh Jadi pengen jadi emang musik ya, director lah. kayak gitu lah. Tapi malah dikenalnya sebagai gitaris. Gitaris ya. Aku sebutnya musisi lah. Ya, Nah, musisi ini apa side job kah atau main jobnya? sebenarnya tujuan awal tuh pengen jadi main job, cuma untuk sekarang jadi side job aja. Oh, belum memungkinkan lah jadi main Sudah job. tidak memungkinkan. Oh, sudah tidak memungkinkan. Nah, itu Pak, alasannya kenapa bisa tidak memungkinkan untuk jadi main job? Alasannya mungkin karena umur ya. Dulu kan pernah ikut suatu ajang tuh. Yang bakat lah. Ya, Nah, ajang jazz nasional. Kemarin menang di Surabaya kan. iya. Sempat keliling-keliling tuh. Iya, iya. Sempat ada tawaran buat meniti karir di Jakarta. Cuman dipikir-pikir ini udah mau berapa kayak gitu. Padahal apa sebenarnya dari apa namanya dunia musik ini kan umur itu sebegitu pentingnya kan. Sebenarnya ada beberapa kemungkinan kayak gitu. Misalkan gagal di musik, untuk kembali ke jalur yang ini, Oh. nah nggak bisa. Takutnya lah, Ya takutnya. takutnya. Kalau mau itu sebenarnya umur 20-an itu sambil kuliah di Jakarta sana sambil merintis itu pas. Ya kan perlu beberapa tahun. Kalau misalkan memang nggak bisa naik, udah kembali. Oh, takutnya kembalinya malah nggak bisa ya. Ya, Berarti alasannya karena umur dan ketakutan itu tadi lah. Iya. Takut gagal lah Iya. bisa dibilang. Nah, ada ketakutan lain lah selain itu. sebenarnya nggak ada sih, ketakutannya itu aja. Itu Sama yang paling ya ada ketemu rumput hijaunya di sini. oh Kalau balik apa lahan di sini lebih ya, enak kah? lebih enak. Karena ini sudah menjadi apa musik ini jadi side job. Berarti tetap mengusahakan lah tetap mengusahakan. untuk berarti cita-cita sebenarnya mau jadi musik director tadi. Ya, Itu sebenarnya. cita-cita awal. Ya, Emang dari kecil kah atau baru-baru sebenarnya aja? bukan dari kecil, pas dari SMA itu ada dengar apa orkestra kayak gitu. Nah di situ tuh pengen jadi musik director gitu. Gimana cara membangun suatu musik? Oh, terinspirasinya dari situ lah. Iya. Nah, awal mulai terjun ke dunia musik ini kapan? SMA tadi? Atau pas SMA pas lihat yang orkestra itu tadi tuh cuman baru tumbuh niat nih, baru apa terjunnya kapan gitu? Kalau terjun ke dunia musik sebenarnya dari umur 10 tahun. Dari 10 tahun. SD kelas 4 tuh.
apa yang dilakukan, apa ikut lomba kah atau nyanyi kah? Umur 10 tahun itu udah belajar main gitar. 10 tahun kelas 4 SD. Terus kelas 5 itu pertama kali ikut festival. Ingat tuh di Ramayana. Sebagai apa tuh? Gitaris. Sebagai gitaris. Dari umur 10 sudah jadi gitaris. Iya. Pantas. Kalau skillnya sekarang sudah berkembang, kalau startnya itu dari 10. Nah, itu orang tua dukung. Orang tua salah satu yang dukung awalnya. Oh, awalnya ada keberatan lah ya dari orang tua. Tapi seiring berjalannya akhirnya luluh. Iya. Nah, proses luluhnya itu di mana? Apakah pas udah ada misalnya apa menghasilkan nggak di musik ini, jadi orang tua akhirnya mengizinkan? Iya, kurang lebihnya ada. Dulu kan memang secaranya dari SMA itu kayak dilarang. Ini gitar terus pernah sampai dipotong totali gitar. Kebiasaan kuitan lah ya. Iya, kebiasaan Bila kuitan. melihat anak nih Nah, kan tapi belajar. gitar terus Iya. ini dipotong senar gitarnya tuh. Sampai Iya. segitunya lah orang tua ya. Tapi akhirnya kan pernah bilang sama mama, kalau aku bisa hasilin duit dari hobi ini. Ibaratnya apa ya? Menargetkan lah. Iya. Ibaratnya menaruh janji nih sama orang tua. Iya. Oh, mau ini apa bahasanya? Mau membuktikan. Iya, mau membuktikan. Buktikan bahwa sebenarnya gitar terus ini nggak cuman sekedar hobi. Iya. Tapi juga bisa menghasilkan lah. Prosesnya gimana sampai ke ikut ke kompetisi jazz nasional itu? Sebenarnya kemarin itu dadakan. Dadakan. Iya. Jadi kan aku ada kenalan namanya basis si Dodi. Si Dodi. Orang Banjar juga. Iya, si Dodi ini yang ajakin ikut yuk event ini. Terus awalnya lama nggak ada kontak. Dikira kan udah jadi. Terus tiba-tiba pas hari mau Hamin berapa ya itu sebelum pendaftaran itu ditutup. Hamin 3 kalau nggak salah kan itu tuh lewat video loh nih. Oh, ininya Jadi, seleksinya lah. Ya seleksinya dulu tuh lewat video dulu. Oh, berarti kita ngirim video ke sana gitu. Terus Hamin 3 itu baru dikumpulin orang-orangnya. Aku tuh cuma kenal sama si Ibnu sama si Dodi. Terus di situ kenal orang baru, kenal Victor yang main drum, terus si Aksesa juga. Oh, Aksesa yang itu. Nah, dia vokalisnya. Baru kenal juga pas di situ. Jadi itu latihan itu bikin aransemen sehari, jadi itu dari jam 11 sampai jam 4 subuh. Itu buat ikut yang seleksi tadi ya? Ya, bikin videonya. Belum bikin video, bikin aransemen dulu. Besoknya baru tag video sama recording. Berarti dalam semalam itu bikin aransemennya? Ya, 5 jam. Nah, terus kan habis itu udah nih, besoknya langsung diupload dari sekian banyak peserta kan. Terus itu lolos 10 besar. Oh, itu dari seleksi itu langsung dicari 10 gitu? Iya, awalnya per region dulu. Oh, jadi dari berapa ratus peserta kan masuk 10 besar. Regionnya di Samarinda kemarin. Oh, jadi kita berangkat ke Samarinda, 10 besar itu tanding lagi. Oh, ditandingkan di Samarinda ya? Pas di Samarinda itu dapat juara 1, baru ke Surabaya. Nasionalnya? Ya, nasional. Nah, di Surabaya itu ditanding berapa lagi tuh? Apa dari seluruh provinsi atau gimana? Ya, itu aja seluruh provinsi lah, dari mana-mana. Berarti ada sekitar 30-an. Itu 10 besar.
Oh, Ya. sisa 10. Ya, Pas jadi udah kan sampai di yang Surabaya juara, itu. jadi yang dari juara satu daerah ini dikumpulin. Itu totalnya ada 10 nih. Ya, Ditandingin di Surabaya. itu orangnya percaya hoki. Oh iya. Jadi misalkan, tapi memang kadang kebetulan kejadiannya gitu. Iya sih. Jadi kan udah audisi nih, kan kalau menang itu main di Jazz Traffic kan, sama keliling-keliling main event jazz nasional. Terus kan sambil ngomong, Kam minggu depan nanti bajunya gimana, pakai kostum apa, nanti jemputin ke rumah, kayak gitu nah. Sudah merencanakan bahwa minggu depan tuh bakal berangkat. Udah pede duluan bakal kepilih nih. Iya. Tapi akhirnya memang kejadian gitu. Udah berapa kali kayak gitu. Terus apa respon itu berarti Ikam yang melontarkan itu ya? Iya. Terus kawanan kayak akhirnya beneran kejadian tuh, wah kayak gitu. Berarti selain kepepet memang hoki aja. Nah, apa Ikam jadi ikut jazz nasional tadi berarti kan emang dorongan dari kawan nih. Kedidannya serangan nih lo. Nah, jazz jadi ikut ajang jazz nasional ini emang itu genre Ikam kah? Emang sukanya jazz atau apa? Sebenarnya suka jazz itu dari SMA. Oh dari SMA emang jatuh cintanya ke jazz ya? Iya. Dibanding genre lain. Iya. Sejak zaman metal yang parade. Tapi pada saat umuran Ikam SMA kayaknya kalau peminat jazz ada kurang. Iya. Pada zaman itu gitu. Tapi kok bisa cintanya ke jazz, apa ada role modelnya siapa gitu? Habis melihat siapa timbul jadi ketujuh jazz gitu. Dulu itu sampai pada titik jenuhnya main metal. Oh berarti awalnya sempet terjun ke metal nih? Ya. Jenuh lalu mencari genre musik lain. Ya. Dengar itu pertama kali lagu jazz itu dengerin Foreplay. Oh Foreplay. Terus disitu suka. Ya. Kan musik jazz itu ada tantangan tersendiri. Tantangan apa tuh? Tantangannya apakah itu pas main jazz tiba-tiba ada orang datang, woi ada tantang lo. Tantangannya karena bahkan jazz itu musiknya lebih sulit ya. Lebih sulit untuk dimainkan. Iya lebih sulit karena ada beberapa rumusnya dan lain-lainnya lah. Dan juga lebih sulit untuk memasarkannya karena peminatnya kurang. Ada tuh kalau pemain jazznya main 3000 chord, yang nonton tuh 3 orang udah. Coba gitaris rock yang main 3 chord ya, yang nonton 3000. Gila masuk akal. Hanya sadar. Nah, terus sampai saat ini apakah tetap bermain di jazz? Saat ini masih di jazz atau apa mengikuti klien mintanya musik itu? Cuma ada juga beberapa. Nah, menurut Im kalau misalkan kita terjun ke dunia musik nih, perlu nggak sih kayak idealis kita kayak aku hendaknya main jazz aja nih? Sebenarnya bukan ideal sih, cuma ada jati dirinya gitu. Sebenarnya kalau ibaratkan aku main, aku jabarin semuanya. Oh semua genre dimainkan lah ya. Ibaratkan dari metal, dari musik, main jazz, main blues, main klasik itu gimana? Dangdut. Susah loh main dangdut itu. Susah. Buat anak-anak yang depan gang tuh. Berarti kalau mau ke dunia musik ini paling nggak harus bisa semua genre lah. Iya. Untuk bisa survive. Iya, jadi kita tuh tahu kayak gitu loh.
gimana kulturnya musik rock, kulturnya musik jazz itu gimana. Jadi ibaratkan, nah kan aku bukan sebagai sih, masih mau jadi musik director kan harus tahu semua tentang musik lah ya, genre-nya itu gimana. Misalkan kan ada orang tolong dong bikinin musiknya, kalau aku nggak bisa apa sih, nggak menguasain rock kan ya, misalkan musiknya rock. Jadi kegiatan Ikam di musiknya apa aja? Kayak berarti apa, manggung lah, habis itu kan Ikam cita-cita jadi musik director. Nah, sudah apa aja yang sudah Ikam melakukan, apa aja yang sudah Ikam buat gitu? Itu yang ini ada beberapa lah proyek, bikin aransemen lagu orang dalam bahasa recordingan ya, jadi tukang beca ngebeca kan, ngejoki ya. Jadi kan ada beberapa band yang aransemen, jadi digarap tuh, ada yang sampai 1 album juga. Sampai 1 album. Berarti itu emang orang bisa kalau mau bikin aransemen gitu ke Ikam lah, bisa. Nah, perlu menghubungi kemana tuh? Oh, tiba-tiba ada penonton di sini nih. Menyakiti editing. Nah, seberapa banyak deh proyek yang sudah Ikam garap nih sampai saat ini? Lumayan banyak. Ada kemarin juga yang tantangan tuh lagu metal lah. Lagu metal. Satu album. Jadi dari satu album itu kalau nggak salah ada 8 lagu, aku 6 lagunya. Dari 8, 6 Ikam yang bikin kan, ininya. Kan ada temen tuh yang punya studio recording. Nah dia garap 2. Ini dia tuh kayaknya pening sendiri. Telepon jam 12 malam Ri, gimana? Udah lelap tuh gitu, udah di rumah. Datang studio jam 12 malam tuh. Jam 12 malam. Nah, Ikam aransemen lagu itu perlu waktu berapa lama tuh? Aransemen lagu itu sebenarnya tergantung lagunya atau tergantung permintaan orang. Kalau untuk aransemen lagu paling sehari udah selesai. Tapi waktunya tuh aku tuh bisa berpikir itu di atas rentang jam 12 malam. Oh, lebih jenis-jenis kalong lah. Ya, jenis-jenis kalong. Jadi kerjanya lebih banyak malam. Kalau di atas jam 12 malam tuh kayak muncul sinar-sinar rembulan kan. Dari mana-mana. Sinar rembulan. Dari kepala bisa keluar. Berarti pada saat ini kan kita kan baru masih di masa-masa pandemi nih. Berarti itu masih ada aja lah kegiatan lah waktu di pandemi. Ada aransemen gitu. Tapi kalau yang regional manggung gitu kosong. Wah, tuh kayak kuburan. 3 bulan cuy. 3 bulan gak ada pemasukan. Kosong. Tapi kerja masih. Emang gak ada bunyi tenong-tenong dari banking. Berarti selama pandemi ini ya itu tadi lah aransemen gitu, kegiatannya. Di kegiatan musiknya. Aransemen lagu kan ada beberapa teman juga yang punya lagu kayak gitu kan, di masa pandemi bingung, dia bikin lagu. Terus coba dong, ya kalau cocok oke, jalan. Sama ada satu lagi, rata-rata anak musisi kalau di masa pandemi itu jadi chef dadakan. Ya. Benar. Ya, kalau mungkin kalau misalkan musisi nih pandemi, entah bikin cover biasanya ya, atau bisa jadi ikut yang sekarang lagi ramai TikTokan. Ini tiba-tiba jadi chef. Iya. Dari musik ke chef nih kan
dua dunia yang berbeda nih. Iya. Apa main gitar tuh sebenarnya ada resep ada resep masakan Gak tahu ya, tapi rata-rata loh. rata-rata Iya. teman-teman lah Termasuk aku juga. jadi chef juga. Apa Dadakan. jadi chef dadakan ini jualan nggak? Ada Ya jualan juga. jualan masih sampai sekarang? Kemarin jualan kepiting sama kerang. dari musik lah dari Iya. dari Saking gabutnya cuy. yang biasanya meramu resep musik nadanya gimana tiba-tiba Iya. malah Jadi masak. jadi juru masak. Nah, project yang kamu ke depannya apa lagi nih sesudah ini atau project yang sedang kamu kerjakan saat ini? Project yang di depan ini ada sih sama teman baru lagi. Jadi bikin musik yang ya anti mainstream lah pada umumnya. Anti mainstream Iya. belum bisa dibocorkan. Bentar lagi, Oh ya, bentar lagi. Dikit lagi Sintil. sedikit aja lagi nah. Kalau sama Marshmallows tetap jalan sih. Ya lagi off aja di pandemi kayak gini kan susah. Cuy. Oh ya sebelumnya biar apa penonton tahu hari ini juga gitaris di Mars Venus ya. Ya Itu kan project musik nih. Di luar musik nih ada apa lagi? ada. Ada Aku bisa angkringan. dari tadi jadi chef lah tiba-tiba chef dadakan Iya. terus tiba-tiba buka angkringan. Di mana angkringannya? Angkringannya di PAL 7,6. Di Batu Jong. Di depan toko cat Jotun itu sebelum Bunyamin. Pas Oh, sebelum iya. Bunyamin. Ya siapa tahu tim 58 nyerang ke sana ya. Boleh. Nama angkringannya angkringan Mas Ben. Kenapa jadi Mas Ben? Karena Mas Ari nggak cocok, bukan orang Jawa cuy. Karena angkringan lebih ininya ke Iya. orang Jawa. Itu apa ikan sorangan kah atau sama kawan-kawan? Join sama saya. Jangan. Dari ikan Tri apa ada pesan-pesan gitu misalkan buat orang-orang yang misalkan mau terjun lah ke dunia musik gitu. Misalkan apa yang perlu dipikir yang perlu disiapkan buat ini apa dulu bila hendak terjun ke musik gitu. Kalau buat terjun ke musik rata-rata dari temen ya itu kebanyakan ragu gitu. Kayak udah ini duluan apa sih ibaratkan ya. Udah takut duluan. Iya, ibaratnya skill nggak sampai segini nih. Lihat-lihat wah kayak gitu. Insecure lah. Ya insecure dia Insecure tuh. sama diri sendiri. Ya harusnya sih jalan aja gas terus. Oh, ibaratnya lakuin aja dulu Iya. nanti baru lihat respon dari Iya. orang. Sama jangan malu bertanya nanti sesat di jalan. Ibaratkan kalau ada teman nih yang lebih apa sih yang lebih tahu daripada kita nanya aja begitu sharing atau gimana gitu. Nah, mungkin juga kayak misalkan nih ada kan apa musisi-musisi baru. Ini mungkin lah dari sudut pandangku gitu. Kan mereka nih baru nih. Sebenarnya kalau mereka ikut gabung kayak misalkan musisi-musisi yang sudah lama tuh sebenarnya kalian tuh welcome gitu. Welcome banget sebenarnya. Ya mungkin mungkin kan mereka takut lah ya ibaratnya. takut. Nih nggak apa-apa kan masuk Iya. ke gabung ke para senior lah kan. Pernah merasakan hal itu. Pernah cuy. Pernah di posisi itu Pernah lah. di posisi itu. Berarti nah buat teman-teman sebenarnya join aja kayak mereka sebenarnya Iya. terbuka lah buat pendatang-pendatang baru ya. Nah, intinya tadi jangan ragu, maju aja terus ya. Maju terus. Kadang ada loh orang-orang yang baru masuk itu udah jago duluan. Bahkan Iya sih. skillnya melebihi yang Iya. udah duluan terjun ya. Iya. Ya, makasih udah mau diundang ke 58 Project. Oke, thank you juga Ki. Oke. Semoga project yang mau dijalanin lancar. Amin.
terus respon dari pendengar juga oke gitu. Semoga angkringannya tambah rame. Amin. Wah itu mantap. Jangan Nanti lupa kita subscribe tim ya, guys. 58 ke sana. Siap. Nah, buat yang nonton nih dari tadi jangan lupa like-nya sama di komen, siapa tahu kan mau siapa lagi nih bintang tamu selanjutnya, kasih kita rekomendasi lah. Dan jangan lupa di subscribe, oke? Share ke tongkrongan kalian. Subscribe cuy. Ya, subscribe gratis. Ya, tinggal ngeklik doang kok. Oke. Ya, Ri, makasih Ri. Oke, thank you Ki. Oke, bye. Yeah.